Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 2, yang mana dari kelompok 2 ini ada Vicky Nadia Roja Effendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Nadia Roja Effendi dari kelompok 2. Dan berikutnya ada saya sendiri, yaitu Maulana Andika Bagaskara. Di sini di kelompok 2 kita memakai judul dengan End Puzzle, di mana di End Puzzle ini adalah di materi Artificial Intelligence kita akan membuat sebuah game yang berbasis teka-teki, kurang lebihnya kayak gitu. Oke, untuk latar belakangnya sendiri di sini permainan End Puzzle adalah permainan teka-teki yang terdiri dari papan persegi dengan ukuran N kali N atau bisa di custom itu, dimana nantinya para pemain ini harus menggeser-geser kotak-kotak di dalam papan untuk mengatur ulang urutan angka atau gambar. Bisa saya gambarkan sebagai berikut. Nah, di sini. Jadi si pemain harus menggeserkan angka dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai berurutan semuanya. Dengan kita kosongi satu kotak untuk menggeser. Nah, gitu. Ini adalah sebuah permainan yang berbasis teka-teki. Untuk algoritma kita memakai algoritma A+, yaitu adalah algoritma di mana pencarian graf yang menemukan jalur dari status awal ke status akhir. Nah, algoritma ini menggunakan fungsi heuristik untuk menentukan urutan di mana pencarian dilakukan dengan mengunjungi node dalam pohon mempresentasikan biaya jalan yang paling efisien sampai ke tujuan. Jadi kurang lebihnya kayak itu. Untuk tujuannya sendiri, bagaimana sih permainan ini dibuat gitu. Nah, tujuan permainan ini sendiri itu untuk mengurutkan kembali. Nah, yang sudah saya jelaskan yang di latar belakang tadi, definisi singkatnya, mengurutkan kembali angka atau gambar tersebut dari keadaan awal yang acak menjadi urutan yang benar. Ada kotak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dengan kita sisakan kotak kosong untuk si pemain menggeser-geser sampai membentuk urutan nomor yang semestinya. Oke. Selanjutnya di sini ada penerapan. Algoritma Astar cocok untuk mencari solusi yang terbaik. Setiap pergerakan yang dilakukan pada kotak statusnya akan disimpan pada suatu list. Nah, list ini akan digunakan untuk melakukan pengecekan apakah kita sudah pernah membangun status tersebut atau belum, agar kita tidak menggerakkan kotak yang sama berkali-kali ke status yang sama. Dengan menerapkan strategi ini, selain menemukan solusi, algoritma ini juga bisa menemukan langkah terpendek untuk mencapai solusi tersebut. Oke. Untuk kelebihan maupun kekurangan aplikasi ini bisa dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Vicky Nadia. Untuk Vicky Nadia, dipersilakan waktu dan tempat. Terima kasih. Saya akan lanjut menjelaskan dari partner saya tentang penggunaan algoritma A-search pada permainan and puzzle. Kelebihannya yaitu adalah A-search juga dapat digunakan untuk mencari solusi dalam graf dengan bobot, di mana setiap simpul memiliki biaya yang berbeda untuk mencapainya. Kemudian kekurangan dari algoritma A-search ini yaitu adalah mungkin akan memerlukan banyak iterasi dan penyelidikan untuk menemukan solusi yang memuaskan. Jadi tidak langsung menemukan solusinya, tetapi memerlukan berbagai kemungkinan atau
berbagai macam cara untuk menemukan solusi yang dituju. Kemudian kesimpulan dari asserts ini adalah dengan mengimplementasikan atau menerapkan algoritma A, star, atau asserts ini dapat membantu dalam mencari solusi atau tujuan dari permainan game and puzzle sampai dengan angka yang teracak menjadi tersusun secara berurutan. Nah, jadi kita mau nge-run program yang menggunakan algoritma asserts ini ya untuk permainan and puzzle. Nah, kita play dulu. Nah, ini karena di share screen-nya nggak kelihatan, aku coba share screen langsung game-nya. Oke. Nah, game-nya ini itu kita cara mainnya adalah geserin si kotak ini dan mengurutkan nomor 1 ini tuh ada di sebelah sini. Jadi kita urutkan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu ya. Dengan segala kemungkinan yang tercepatnya. Nah, kalau misalnya udah kayak gitu, berarti tandanya udah menang ya guys. Karena di terminalnya sini itu udah ada tulisannya congratulations you solved the puzzle. Ini tandanya kalian udah berhasil memenangkan game permainannya kayak gitu. Ketentuan dari tujuan dari game ini itu juga untuk seberapa cepat sih kalian menyelesaikan game ini gitu dengan kemungkinan-kemungkinan yang harus kalian coba gitu. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2, yang mana kelompok 2 ini ada saya sendiri, yaitu Maulana Andika Bagaskara dengan NIM 434221032. Lalu ada rekan saya, yaitu Fikih Nadia Roja dengan NIM 434221055. Nah, kelompok 2 kita mengusung judul dengan nama implementasi algoritma Decision Tree untuk prediksi penyakit stroke. Oke. Selanjutnya ada di pendahuluan, sistem informasi kesehatan mempermudah masyarakat dan rumah sakit serta membantu mencegah malpraktik. Fokus penelitian kita ini adalah penyakit stroke atau bisa disebut penyebab kematian nomor 2 di dunia. Stroke juga terjadi saat pembuluh darah otak tersumbat atau pecah, menyebabkan nantinya kerusakan otak. Gitu. Nah, penelitian ini menggunakan metode komputer untuk prediksi stroke seperti regresi linear berganda dan Decision Tree ID3. Selanjutnya, apa sih yang mendasari daripada judul kita di kelompok 2 ini? Di dasar teori ada 2 poin yang menurut saya kita relevan gitu. Yang pertama adalah stroke merupakan kondisi medis yang serius yang mana memerlukan prediksi dan pencegahan efektif. Menggunakan data mining dengan algoritma yang tepat dapat membantu dalam mengenali faktor resiko dan memberikan rekomendasi pencegahan yang lebih baik. Poin yang kedua yaitu sampel data yang digunakan oleh ID3
memiliki beberapa syarat tentunya, yaitu yang pertama ada deskripsi atribut nilai, yang mana atribut ini sama harus mendeskripsikan tiap contoh dan memiliki jumlah nilai yang sudah ditentukan. Yang kedua, kelas yang sudah didefinisikan sebelumnya. Nah, suatu atribut contoh harus sudah didefinisikan karena mereka tidak dipelajari oleh ID tree sendiri. Lalu yang berikutnya ada poin 3, yaitu kelas-kelas diskrit. Kelas yang harus digambarkan dengan jelas. Lalu yang terakhir di poin keempat adalah jumlah contoh atau bisa disebut dengan example yang cukup. Karena pembangkitan induk harus memiliki jumlah contoh yang cukup untuk membagikan pohon keputusan yang akurat nantinya. Untuk slide berikutnya bisa dilanjut dengan rekan saya, Vicky. Mungkin bisa langsung masuk, Vicky. Terima kasih dan mohon maaf. Baik, terima kasih atas waktunya, Mas Andika. Dengan saya Vicky Nadia Roja Effendi dengan NIM 434221055. Melanjutkan dari penjelasan Andika sebelumnya tentang implementasi algoritma decision tree untuk prediksi penyakit stroke. Tujuan penelitian kali ini adalah untuk mengetahui nilai akurasi dan presisi menggunakan metode ID3. Nah, hasil dari penelitian ini dapat membantu dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan mengurangi tingkat kesalahan dalam memprediksi penyakit stroke. Kemudian ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode ID3 untuk meningkatkan kinerja model klasifikasi penyakit stroke. Metode ini digunakan untuk menghasilkan pohon keputusan yang berguna untuk menentukan rule sebagai dasar perencanaan sistem yang akan diperlukan. Lalu bagaimana sih proses dari ID3 itu? Yang pertama kita harus mempersiapkan data. Kumpulkan data pasien stroke termasuk faktor risiko seperti usia, tekanan darah, kolesterol, kebiasaan merokok, dan riwayat kesehatan. Kita juga harus memastikan bahwa data tersebut bersih dan bebas dari missing value atau outlier. Kemudian yang kedua adalah pemilihan atribut. Hitung entropi dari target variabel apakah pasien terkena stroke atau tidak. Hitung gain informasi untuk setiap atribut yang menunjukkan seberapa banyak entropi yang berkurang dengan membagi data berdasarkan atribut tersebut. Jangan lupa pilih atribut dengan gain informasi tertinggi sebagai simpul akar atau root node pada pohon keputusannya atau tree design. Kemudian yang ketiga adalah pembuatan pohon keputusan. Ulangi langkah kedua dan ketiga untuk setiap sekumpulan data yang dihasilkan dari pembagian berdasarkan simpul akar. Nah, kalau sudah, proses ini bisa berhenti ketika semua data yang diklarifikasikan atau ketika tidak ada lagi atribut yang tersedia. Kemudian yang terakhir adalah prediksi. Nah, kalau misalnya pohonnya sudah selesai, gunakan pohon keputusan yang dihasilkan untuk memprediksi apakah pasien baru akan terkena stroke atau tidak terkena stroke. Ikuti jalur pada pohon keputusan berdasarkan nilai atribut pasien baru tersebut. Lalu, klasifikasikan pasien ke kelas stroke berdasarkan simpul daunnya atau leaf node-nya yang telah dicapai. Nah, sekian dari penjelasan kelompok kami mengenai implementasi algoritma decision tree untuk prediksi penyakit stroke. Apabila ada kesalahan dalam kata dan kesalahan dalam pengerjaan, mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 2 dengan Vicky Nadia Roja Effendi dan Andika Bagaskara pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.